Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my program. Apa Inggrisnya gak jelas ini? Karo ta? Oh. Selamat Sugeng rawuh para sederek ting acara menjelang imsak. Tuk 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 dor. Kabar kebaikan Ramadan bersama Gaza Lirboyo. Alhamdulillah. Sehat lagi. Ngeluh aku. Ndak poso ngeluh. Gak ada duit. Gak ada duit. Mondok lagi 6 dino ini ya, tapi yo wis minta ibu, apa kabar anak itu entek ya Allah. Kon kaya opo entek? Ya makani wong Ramadan iki kon tebar kebaikan, nukokne sahur kowe. Oh, anu isu-isu nukokno pedal tukang iki. Tapi ngeten para sederek-sederek tetap semangat di bulan Ramadan iki. Semangat, Los. Bagi para pekerja tak kei semboyan. Apa itu? Tetap irang meling-meling di tengah gempuran orang-orang pada glowing. Glowing lengone. Santri. Tak kei semboyan. Ono pisan. Ono jelas. Get no langsung. Tetap ngaji sampai mateng. Terus Di tengah gempuran orang-orang pamer ayam. Ba. Ini ngono, saiki wis ngono, ngikuti ae. Iya wis. Wis ngono lah ya. Asep. Nyambung gak? Kayak nyambung. Apa ora wis ora urus? Wis sik, kon sumpek apa? Biasanya aku nak sumpek nyanyi yang. Nyanyi. Oleh gak nyanyi? Nyanyi. Jajal. Sik. Cek. Genremu apa genre? Iya niku suaraku kok sabian. Saiki. Bar mangan dondong keloloten isine. Kayak ngene ini. Ber. Nyanyi ngene. Apa tak nyanyi? Diluk lah. Ya wis. Aku kan Ya, Ajo kan main bahas hukum tentang permusikan. Ya wis. Sadurunge dihukumi ya, tak cepetan mau ndurung ngamuk aku. Siji loro ditungi. Siji loro. Jalan-jalan ambek sopir. Lanjut. Orang di duit aja dipikir. Asem. Pas ora? Pas pir-pir ya. Ngombe tebu campur dawet. Lanjut. Tak pikir seru saya mumet. Masuk ora? Ya, Terus gak? Gimana? Ning Banyuwangi tuku teri. Terus. Iki ceritane Kang Santri. Terusane apa ya? Ndak jelas. Ngene. Wes. Gak. Ngombe tebu. Blas. Ngombe tebu ya apa? Tebu diperese di ngombe. Ngombe tebu rasane lega. Wes ndak jelas. Wes. Ini aku asline iki ngene ya. Wong-wong saiki teman gabut, teman wong iku padha galau utawa nyangkruk, kafe lah. Semua sajian itu bertemakan tentang musik, dangdut, genre yang lain-lain. Instrumen musik dan lain. Aku pun aslinya seneng nyanyi meskipun suaraku elek. Iya, suaramu kayak kucing kedek gulune. Masih yo elek ya ibu ngomong apik. Ya pola ibumu, ibuku ya paling ngono di palang panci. Tapi ngene, aku pernah krungu iku musik atau gitar lah ya, sing sering dicekel wong-wong kan gitar. Iku pernah ada selentingan roh gak? Ting. Semerbak di kuping. Ngono lho ya. Ser. Iku hukumnya gak oleh. Gak oleh. Sedangkan problematika sekarang banyak orang seperti itu, bahkan ada yang buat sarana dakwah dan lain-lain. Berarti tujuannya bermusik iku akeh. Heeh. Ndak gawe enak-enakan kuping tok berarti. Mulai ngeluh. Wis ndak usah nyanyi rasanya. Wis. Iya, Ngene wis, kita panggil saja. Opo sik to? Sik ono wong ahli musik. Tukang son raimu to. Lah. Tukang gawe musik. Instrumenter. Seleng. Tutu. Terus apa? Dadali. Ya duduk bisa. Sabian. Duduk. Asbi. Beliau itu mina syu'ara, syairin apa ya? Apa? Sailin yo ngemis. Duduk. Min jumlati wong-wong ahli sani. Pinter, rinci sekali. Tiang pinggire Probolinggo itu. Langsung aja to nyapa pinggire Probolinggo bareng. Pasuruan. Kok darahmu? Kenal ya. Sesen boten. Wis minimal anu lah, sapa sik profile. Beliau itu min jumlati orang-orang LBM di Lirboyo. Lembaga Basu Masak. Bukan laboratorium, LBM Lembaga Basu Masak. Terus beliau juga penulis aktif di banyak media. Terus juga beliau andil dalam pengarangan buku trilogi musik. Sing pernah di foto ambek kakak. Karo kakak terus karo ndi Chandra sapa? Chandra Malik. Pernah sampai kono? Mbo. Kuwi endorse apa piye? Mbo ono penemu ndek dalan. Bedah buku. Oh, ngono bedah buku. Ya wis. Tapi beliau jenenge. Beliau itu namanya kalau panggilan dari Pasuruan Mas Baba. Aslinya Bapak Agus Cak
Pak Faurok Tabat. Kita langsung Sing panggil iku saja. tak, Ya wis sing pernah gawe syair apa? Mahabbah Mas Oh, Ayu. dua Masai. Oh, iku dah. Warga Bakal. Oh, Iya. masuk. Itu Pas. pernah booming pada zamannya. Zaman aku sik cilik. Ndak ya zaman Ibuku sik perawat. yo paling. Mbah Kurung Bayu. Wes menengo, Oh, iya, langsung saja kita panggil beliau. Assalamualaikum, Agus Faurok Tabat. Sehat Gus? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah. Sakit tatap muka kalih pembuat syair Wah. yang pernah viral nih. Kulo Viral. bangga sekali. Kula ni kaya ana ya ana apa lho, Gus? Kaya cedak-ceduk lek Nggih, nggih. krungu karo. Tapi Tasik dereng nih, tasik dereng viral. Oh, dereng Ini viral. Riyadin Me viral. Riyadin ini kok baru. Riyadin ini kok viral aidin wal faizin. Oh. Nah, niku antara viral. Manis, manis. kulo nggih gadah syair wau syair kulo niku wau. Sairin. Tentang kemelaratan para santri sing Nggak mumet jelas gak wis, duit. nggak jelas wis, nggak jelas blas. Lah terus piye? Ngeten Gus nggih. Kesibukan sakniki napa Gus? Tasik ndamel syair malih. Apa masih membuat? Kesibukannya tenggeriyo, nyarengi tiang sepah, Oh, Niki lho kados kulo. bantu-bantu orang tua, ya. nggih, nggih. Pulaan sayur, Wah, pulaan lauk pauk. Oke. Nah, Kaya Buat ulama-ulama bukan Enggak. buat sahur. Kulaan Nggih. sayur karo ngarang kitab. Masa Allah nggih. Alime. Kaya iku lho apa Imam Halwani. Iki Imam sapa? Imam Sayuri. Oh, gak sih ya. Nggih, nggih. Kalau berkarya itu sampai mati, Gus. Berkarya itu sampai mati. Masya Allah. Kalau berkarya itu termasuk bagian dari usaha kita menjadi khairun nas, anfa'uhum linnas. Amin, amin, Itu amin. Nggih. berkarya sampai mati. Tapi Baru ini kalau napas kita sudah berhenti. tidak bisa dihembuskan, jantung kita sudah berhenti berdetak, maka pada saat itulah karya kita berhenti, tetapi napasnya insya Allah tidak berhenti, kan begitu, Gus? Wah, nggih, nggih. Nggih. Leres. Alhamdulillah. Semoga ini sampai mati lah ya. Sampai mati. Apa nih aku nih? sing Lah. mati. Yo Nggih. nek kabeh mati. Alhamdulillah Gus nggih. Termasuk Alhamdulillah. yang dilakukan oleh jenengan-jenengan ini juga termasuk berkarya. Amin, amin, Amin. amin. Berkarya. Meskipun Berpikir nggak- Jadi saya berkarya. harapkan tidak hanya pada Ramadan saja, tetapi setelah Ramadan Amin, amin, amin. dan terus menerus lestari berkarya dari Amin. dari anak-anak, dari teman-teman Gaza ini. Amin, Nggih. amin nggih pandungane Gus, pandungane. Sukses pandungane. hikmah plus viral. Oh, jangan viral enggak boleh. Ingin Iya. viral enggak boleh. Nggak apa-apa. Ingin tebarkan Nggih. kemanfaatan. Ngeten Pak, nih kan saya tadi tuh galau Pak ceritanya. Karena kehabisan uang, ngoten lho Pak. Terus saya nyanyi lah kok dikomen karo iki, no nyanyi gak oleh turine ngono Pak. Musik lah ya. Musik, bermusik. Bermusik. Mengiramakan musik. Sing ditakokno apa? Kita akan membahas musik intinya. Musik. Sing Apa ae? musik instrumene, iramane, Sing nyanyi. sing nyanyi ini Oh. terus apa saja. Lah, untuk memperjelas, Mm-mm. ya langsung saja kita tanyakan pada ahlinya beliau, pengarang-pengarang syair yang terkenal itu. Kita mau bincang-bincang kedap Gus nggih tentang beberapa hal mengenai musik. Musik. Pernah saya baca juga di buku Nah, trilogi musik ini itu. sudah kita balak-balik, Ada sudah sejarahnya dan lain-lain lah. Itu pengen analisis. tahu mau cocok kadang nggak paham Pak. Soalnya luwe yo angel paham ngoten Coba kalau kita tawarkan langsung pada si pembuat. pembuat dan juga penoreh tinta emas buku itu. Oke, Gus nggih. Langsung mawon niki. Engkang pertama Gus nggih, kami mau berbincang-bincang, mau menanyakan musik itu sendiri apa sih musik itu Gus? Bagaimana agama berbicara tentang musik? Musik. Agama ini menanggapi musik bagaimana? Apa itu musik? Ngoten. Sederhananya seperti Oke. itu. Baik. Jadi persoalan musik kalau di dalam bahasa kitabnya itu masuk kepada hukum sama, hukum mendengar. Nggih. Sama nggih. Hukum mendengar itu kaitannya dengan bunyi dan Nggih. bunyi itu adalah ciri khas dari musik. Nggih. Nggih. Nak gak muni. Jadi persoalan musik itu merupakan persoalan yang majalul ikhtilaf, menjadi ruang perdebatan di antara para ulama. Oh, nggih. Dalam lingkup 4 mazhab, bahkan dalam lingkup satu mazhab itu sendiri, itu menjadi perdebatan yang sangat lama. Wah. Itu merupakan perdebatan yang klasik sebetulnya. Oh, sudah lama. Perbedaan yang sudah terjadi sekian ratusan tahun, mulai dari zamannya para perintis mazhab sampai sekarang. Sampai sekarang belum Itu selesai. Pak. menjadi
perdebatan di kalangan ulama. Nggih, nggih. Ada yang mengharamkan secara mutlak, Masya Allah, aduh. ada yang menghalalkan dengan batas-batas tertentu. Oh, nggih, melu nggih, iku nggih. ae. Nah, Ya. karena begini, kalau kita merujuk kepada kitab-kitab madzhab Syafi'i yang mainstream, misalnya kitab Minhajut Thalibin dan syarah-syarahnya, Nggih. seperti kitab Tuhfatul Muhtaj, Munil Muhtaj, Nihayatul Muhtaj, dan kitab-kitab Muhtaj yang lain itu, syarah-syarahnya kitab Minhajut Thalibin, itu para ulama madzhab Syafi'i mayoritas mengharamkan alat-alat musik tertentu, Oh, seperti gitar, nggih. seruling, Nggih. dan seterusnya. Jadi dari sisi alatnya itu sudah haram. Nah, ini kenapa Pak? Kok padahal kan Jadi gitar? memandang alatnya saja itu sudah haram. Para ulama ini menjadi berbeda pendapatnya dikarenakan mengkategorikan musik ini masuk dalam ranah ta'abudi atau masuk dalam ranah ta'akuli. Oh, nggih. Nah, misalnya yang ranah ta'abudi seperti makan babi. Masya Allah. Makan babi itu haram, sepakat. Para ulama menyatakan haram, itu ijma. Tetapi alasan haramnya apa? Itu ta'abudi. Ta'abudi itu Dogmatis. hukum-hukum yang kita tidak bisa merasionalkan alasan keharamannya itu. Oh, nggih, nggih. Ta'abudi, dogmatis. Sehingga gitar itu haram ta'abudi. Oh, ta'abudi. Seruling itu haram ta'abudi. Dan alat-alat musik yang lain. Haram, Bos. Nah, tetapi ada sebagian ulama yang menyatakan bahwa hukum musik itu ta'akuli. Oh. Hukum musik itu masih bisa kita nalar. Rasional. Alasan keharamannya atau alasan kehalalannya. Nggih. Seperti Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu menyatakan bahwa kalau mata itu tujuannya untuk melihat Ya. hal-hal yang bagus, Mm-mm. hidung untuk mencium, hidung untuk mencium aroma-aroma yang wangi, Nggih. itu diperbolehkan. Tetapi kenapa telinga tidak boleh mendengarkan suara yang Oh. indah? Masya Allah, nggih. Soalnya Terus nih, Bu. mulai masuk nih. Kalau seandainya musik itu haram, maka kita harus menutup telinga ketika burung-burung berkicau, ketika hujan turun dari langit dengan suara gerimisnya itu. Nggih, ketika Itu harus kita menutup telinga. nggih. Lah, kalau begitu kenapa itu diharamkan musik? Oh, berarti kalau begitu musik itu masih bisa dinalar. Oh, nggih. Ada memang musik yang diharamkan, ada memang musik yang Dihalalkan. dihalalkan. Nggih. Juga seperti Abdul Ghani An-Nabulsi, itu seorang ulama dari Damaskus, Syria. Nggih. Beliau merupakan sufi, fakih bermadzhab Hanafi. Beliau penyair, sastrawan. Nggih. Itu mengarang kitab namanya Idha'ud Dilalat yang fi hukmi alatis sima. Nggih. Itu menjelaskan terkait dengan hukum-hukum musik. Dan beliau ini menyatakan bahwa hukum musik itu tidak tergantung kepada alatnya, Oh, tetapi tergantung kepada efek yang ditimbulkan. Oh, efeknya. Kalau efek yang ditimbulkan adalah positif, maka ya hukumnya positif, bahkan bisa sunnah. nggih. Tetapi kalau efek yang ditimbulkan adalah negatif, maka hukumnya akan negatif, Nggih. bahkan bisa haram dan seterusnya. Itu di dalam Idha'ud Dilalat. Beliau mengarang kitab itu selama 3 hari. Nggih. Karena beliau dikritik sebagai seorang ulama abal-abal. Kenapa beliau diklaim sebagai ulama abal-abal? Karena beliau itu bermusik dan penikmat kopi dan rokok. Oh, gitu. Pas banget. Wah, ini sama dengan ini Gus Maftu ini. Nggih, Ya, alhamdulillah. mboten. Sama Ya kan? sih. Iya. Penikmat kopi dan rokok, Ya, terus suka alhamdulillah, Gus. musik. Alhamdulillah. Beliau punya syair tentang kopi dan rokok itu. Beliau menyatakan zawijil qahwali tambak dan jali baina yadayin musak. Artinya, Gus. Kawinkanlah kopi dengan tembakau, maka kau akan tercerahkan seperti di tengah para petapa. Masaker. Nggih, nggih. Nah, maka memang ada yang mengharamkan, kemudian ada yang menghalalkan dengan batas-batas tertentu. Nggih. Dalam artian apa? Saya menyodorkan pendapat-pendapat yang halal juga bisa dibaca di dalam buku trilogi musik itu bersama teman-teman El Karimi saya garap. Intinya kita ingin mengajak meluaskan orang-orang itu terkait dengan pandangan keislaman, terkait dengan wacana keagamaan yang ditawarkan oleh para ulama. Jangan sampai sesuatu yang luas itu dipersempit.
Oh gitu. Jangan sampai kemudian sesuatu yang masih debatable kemudian ditutup ruang perdebatan. Itu jangan sampai seperti itu. Ini akan mengalami kemunduran peradaban. Stagnasi Gus nggih. Nah, tapi ngeten menawi Gus nggih. Sekarang itu kan sajian musik itu tidak cenderung ke simak atau suara saja. Rata-rata visual video itu lebih menarik untuk dipandang. Musiknya itu terlenakan. Nah ini apakah hukumnya itu seperti tadi atau masih ada hukum baru gitu? ya kalau di dalam Islam itu mengapresiasi keindahan. Islam itu sangat mengapresiasi keindahan. Jadi Islam mengapresiasi keindahan. Dalam hadis itu kan disebutkan innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu zat yang maha indah dan menyukai keindahan. Nah, maka kita dituntut untuk menyukai keindahan. Kita berkarya, kita berkreasi, kita mencipta karya. Itu usahakan karya-karya yang indah. Termasuk bikin syair. Termasuk, ini ada. Ya kan? Iya benar. Terus Gus, indah kan. Keindahan. Kemudian membuat musik itu keindahan. Membuat visual video itu keindahan. Tetapi keindahan ini ada batas-batasnya. Nah, niki. Jangan sampai kemudian keindahan-keindahan ini menciderai aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh Allah. Akan terjadi kontraproduktif kalau seperti itu. Misalnya bikin visual video kok umbar aurat, joget-jogetan seperti di TikTok. Ini. Itu kan keindahannya sudah di luar batas. Sudah tapi indah menciderai aturan-aturan yang sudah digariskan oleh Allah. Zat yang maha indah itu tadi. Tapi sehingga terjadi kontraproduktif. Tapi memang Kan indah. begitu. Tapi kan kalau misalnya saya bikin syair kemudian dimusikalisasi, dibikin video, itu akan mendorong simpati orang-orang yang melihat orang-orang yang menikmati sehingga terbuka. Amin Nah, saya kira makna dakwah di situ, makna dakwah dengan musik saya kira di situ. Nah, maka kita harus memilah. Kita harus memilah terkait dengan fikih ini bahwa fikih itu tidak hanya terkait dengan hukum, tetapi fikih itu ada 3 setidaknya. Yang pertama adalah fiqhul ahkam, yang kedua fiqhul dakwah, yang ketiga fiqhul hikmah. Fiqhul ahkam itu adalah fikih-fikih yang hanya membahas hukum halal haram dan seterusnya. Bahwa khamr itu haram, bahwa babi itu haram, nikah itu halal. Bagaimana teknisnya itu fiqhul ahkam. Nah, sementara ada tingkatan fikih dakwah. Fikih dakwah itu adalah tidak hanya membahas halal haram, mengajak masyarakat untuk mau dengan hati nuraninya menjalankan ajaran-ajaran agama. Seperti Sunan Bonang. Itu dakwanya pakai musik. Para wali songo dakwanya menembangkan syair-syair. Itu kan agar supaya mendorong masyarakat mengenal ajaran Islam. Nah, makna dakwah melalui instrumen musik saya kira ada di sini. Ya, itu yang mau ditekankan niku Gus. Yang mau ditekankan dakwah dengan musik. Lah ini Gus. Kan sekarang banyak konten-konten kreatif atau kita kembali ke masa lalu mungkin seperti Wali Songo dan lain-lain. Sunan Kalijogo dengan langgam-langgamnya niku, dengan kidungnya niku. Atau banyak orang itu bermusik berkedok dakwah, aslinya gak niat ngono ya. Nggih, kadang mengkreasi, dimusikalisasi kemudian tapi intinya ndak dakwah Gus, hanya untuk viral mungkin dan lainnya. Itu bagaimana musik dan dakwah. Nah, itu kembali kepada masing-masing personal. Yang terpenting agama sudah membuat aturan, kemudian diserahkan kepada personalnya. Atau di dalam bahasa fikihnya itu diserahkan kepada ala kulli mukallafnya itu. Kepada masing-masing mukallafnya itu. Pada individunya. Maka di dalam dakwah yang paling utama adalah di dalam niatnya. Kalau niatnya betul-betul dakwah, maka dia betul-betul akan menjalankan aturan agama dengan baik. Tetapi kalau niatnya salah, ini dikhawatirkan akan berpotensi melanggar aturan-aturan atau norma-norma yang sudah ditetapkan oleh syariat. Ngaji seperti ini kan dakwah. Tetapi kan juga punya potensi salah. Iya kan? Misalnya supaya dapat follower banyak, supaya dapat dan seterusnya. Itu juga punya potensi salah. Jadi entah itu dakwah pakai musik, dakwah bighairi musik, dakwah dengan ceramah dan seterusnya, semuanya potensi salah. Hati-hati niat masing-masing personalnya. Kalau bisa menata hati, dia memang betul-betul ingin menyampaikan ajaran Islam lewat musik. Dia ingin membuat keindahan yang merepresentasikan keindahan
Sang Pencipta, itu maka dakwah sebagaimana yang diajarkan oleh Wali Songo. Oh, gitu. Kembali kepada masing-masing personalnya. Berarti boleh-boleh saja memandang tujuannya itu guys. Betul. Tapi yang sulit itu sekarang marahnya itu kan, ironisnya itu ada grup band yang mengatasnamakan dakwah, tetapi ternyata kan hanya kemasannya saja, tetapi isinya sama saja dengan yang menggunakan musik tidak sesuai dengan fungsinya ini. Nah, oleh karena itu para ulama yang mengharamkan musik karena beliau-beliau itu satu daro'eh, tindakan preventatif, ya kan, tindakan preventatif agar supaya musik ini tidak disalahgunakan, nanti akan terjerumus kepada hal-hal yang haram. Nah, maka para ulama mengharamkan, termasuk yang dilakukan oleh sebagian besar guru-guru kita. Guru-guru kita masa ada yang gitaran, masa ada yang pakai seruli, ya kan enggak? Ya karena takut ditiru sama santri-santrinya nanti. Kalau dia sama imannya kuat, dia kita dulu dan imannya kuat, tetapi santri-santrinya yang kadernya kayak Gus Maksud nanti bahaya ini. Insyaallah kalau kuat Gus, dunia akhirat, amin. Itu saya kira itu bagian dari fikul hikmah, tingkatan yang paling tinggi tadi. Jadi tidak hanya membahas soal halal haram, tetapi orientasinya adalah kepada tazkiyatun nufus. Bagaimana jiwa kita ini bersih. Itu tingkatan yang paling tinggi. Itu kalau soal musik dengan dakwah. Kan kebanyakan orang itu bermusik ya bermusik saja, Gus. Tidak ada muatan dakwah atau yang lain-lain itu loh. Kayak kados suwung gitaran, nongkrong gitaran. Itu terkait hukum dan penyikapan kita yang tahu akan hukum tersebut yang baik itu bagaimana gitu. Jadi ini kembali kepada fikul ahkam tadi, bahwa memang ada yang mengharamkan, ada yang menghalalkan dengan batas-batas tertentu. Kalau kita merujuk kepada kitab Al-Mizan Al-Kubra, Syekh Abdul Wahab As-Sa'roni itu kan kitab perbandingan mazhab. Itu dikorek oleh Mbak Anwar. Atau ini Gus Marto aktif, boten bolong, meskipun tidur yang penting hadir. Di sana Syekh Abdul Wahab As-Sa'roni sudah menjelaskan dengan sangat jelas terkait bagaimana sikap kita mengamalkan berbagai pendapat para ulama yang beragam. Syekh Abdul Wahab As-Sa'roni membagi dua, yaitu martabatut takhfif dan martabatut tasdid. Ada tingkatan ringan, ada tingkatan berat. Nah, kalau yang afdol sebetulnya kita memilih tingkatan yang berat. Nah, misalnya dalam mazhab Syafi'i menyentuh perempuan yang bukan mahram meskipun tidak sembuat itu batal. Ya kan? Nah, ini kan berat. Tetapi di dalam mazhab lain ada yang menyatakan menyentuh perempuan yang bukan mahram selama tidak syahwat itu tidak batal. Nah, ini ringan. Ini yang saya maksud dengan martabatut takhfif wa tasdid. Kalau kita bisa mengamalkan martabat tasdid, lebih baik itu kita amalkan. Tetapi kalau memang karakter kita tidak bisa, kita kesulitan, ya kan? Misalnya saya tanya, panjenengan bisa nggak meninggalkan musik seminggu saja? Mboten sakit, Gus. Tidak meninggalkan musik. Mboten sakit. Nah, gila. Maka bisa memilih martabat takhfif. Bisa memilih martabat takhfif. Selama efek yang ditimbulkan itu tidak negatif, sah-sah saja. Sebagaimana yang disampaikan oleh Abdul Ghani An-Nabulsi. Tetapi kalau panjenengan bisa memilih martabat tasdid, panjenengan menutup telinga ketika ada suara musik terdengar, itu tidak masalah. Insya Allah jadi wali ya. Amin Gus. Wali aneh kancane, alhamdulillah. Nah, terkait dengan musik, ini memang menjadi bahasa universal, ya kan? Musik itu bahasa universal. Semua orang itu pastilah dalam menjalani kehidupannya ini menikmati musik. Ya kan? Nah, itu karena memang disampaikan oleh para ulama itu pada saat alamul arwah. Jadi manusia ini kan sebelum lahir ke bumi ini itu ada di alamul arwah, seluruh manusia. Alamul arwah. Nah, pada saat di alamul arwah itu para manusia mendengar dalam tanda kutip firman-Nya Allah, alastu birabbikum. Bukankah aku ini Tuhan kalian semua? Insyaallah.
Kemudian qalu bala. Manusia-manusia yang masih dalam alam arwah ini semua mendeklarasikan, nggih pangeran panjenengan, pangeran kita sedaya. Nggih. Semua mendeklarasikan. Nah, maka pada saat itu manusia yang mendengarkan di dalam alam arwah firman Tuhan ini, dalam tanda kutip mendengarkan ya, itu menikmati keindahan mendengarkan suara firman Tuhan. Sangat-sangat indah. Bahkan diriwayatkan Nabi Musa itu setelah mendengarkan firman Tuhan, beliau itu menutup telinga, disumbat telinganya. Nah, karena begitu mendengar suara makhluk, dia jatuh pingsan. Saking jeleknya suara makhluk. Nggak sebanding guys. Ya. Nah, ketika manusia sudah lahir ke bumi, mereka semua ada di alam amsal, maka semua manusia rohnya ini merindukan firman Tuhan. Maka dari situlah manusia berusaha membuat suara-suara yang indah. Dari situlah tercipta berbagai alat musik untuk melampiaskan kerinduan para manusia ini akan firman Tuhan. Indah sekali, terjawab sudah. Membuat syair itu berarti itu ya. Karena itu secara naluri manusia pasti menyukai keindahan, dan di antara keindahan itu ada di dalam musik. Oh gitu. Keindahan yang kami tahu coba itu ya, joget-joget apa-apa. Berarti ada keindahan yang lain. Oh gitu. Nggih. Oh berarti selagi tidak menimbulkan efek negatif, kemudian juga tidak salah kaprah dalam bermusik, legal-legal saja Gus. Legal-legal saja. Tapi untuk bahkan ada sebagian hadis di dalam Sahih Bukhari itu diriwayatkan bahwa pada saat hari raya itu di masjidnya Kanjeng Nabi, Masjid Nabawi ya, Masjid Madinah itu ada event musik yang diselenggarakan oleh orang-orang Afrika, orang-orang Ethiopia Habasha. Itu orang-orang Afrika menyelenggarakan event musik di masjidnya Kanjeng Nabi. Bermusik di masjidnya Kanjeng Nabi. Joget-joget sambil memuji-muji Kanjeng Nabi. Lalu Sayyidina Umar tahu, ini apa-apaan ini orang Afrika. Sayyidina Umar kan terkenal galak. Ini apa-apaan ini orang Afrika ini. Kok joget-joget di masjid. Sama Sayyidina Umar dibalangi sama batu. Bubar. Apa-apaan ini. Tapi nggak pakai takbir ya. Bubar. Nah, akhirnya Rasulullah datang. Rasulullah mengajarkan bagaimana makna toleransi seketika itu juga kepada Sayyidina Umar. Rasulullah mengatakan, sudahlah Sayyidina Umar, kita memang orang Arab. Mereka orang Afrika. Budaya mereka berbeda dengan budaya kita. Budaya kita mungkin tidak etis. Bermusikan, joget-joget, memuji-muji Kanjeng Nabi di masjid. Mungkin budaya mereka itu seperti itu. Ketika mereka memuji-muji seseorang, mereka akan joget-joget. Dan yang dipuji adalah pada saat itu Rasulullah. Nah, bahkan Kanjeng Nabi pada saat itu menawarkan kepada Sayyidah Aisyah, ya Aisyah, apakah kamu mau melihat pertunjukan musik itu? Sayyidah Aisyah menjawab, na'am. Nggih, Kanjeng Nabi, ayo ke sini. Akhirnya Kanjeng Nabi diam di pintu kamarnya yang langsung menuju ke masjid, dan Sayyidah Aisyah melihat tontonan musik itu di belakang Rasul. Nggih. Nah, lalu Rasulullah mengatakan, sudah sekian beberapa waktu, apakah sudah cukup? Belum, kata Sayyidah Aisyah. Hatta malalku, sampai aku boring, kata Sayyidah Aisyah. Lalu aku letakkan pipiku ke bahunya Rasulullah. Masya Allah. Sayyidah Aisyah meletakkan pipinya Sayyidah Aisyah ke bahunya Rasulullah sambil nonton event musik yang diselenggarakan oleh Habasyah. Sampai beliau tertidur, lalu oleh Rasulullah dibopong ke kamar. Nah ini apresiasi Rasulullah kepada budaya musik. Dan musik yang perlu digarisbawahi, musik yang diselenggarakan memang tidak menimbulkan efek negatif. Beda sama sekarang ya. Baru kalau mungkin pada saat itu mengumbar-ngumbar aurat, tentu Rasulullah akan ingkar. Karena itu pasti akan banyak efek negatif yang ditimbulkan. Saya kira seperti itu. Berarti ya, ono wong musikan sekiranya dhewe bisa menggunakan hukum tahfidz ya ngono, nak gak ono dampak sing lebih negatif nggo sing abotmu. Sing abot ya. Ngono ya. Cara kuat ya enggak sing abot ya. Cara aku ya apa?
Yo. Jok musikan. Ya aja musikan Ya ya. sak menit ae pas syuting tok Aja wis langsung Oke, mawon. oke. Nggak jelas musik. Tapi sekarang itu gini, yang sering ya, yang kita lihat itu kan musik ada yang berbarengan dengan sufisme itu loh. Iya, iya. Musik Gus. sama sing muter-muter joget Kadang muter-muter itu. Oh, ngono ya. Muter-muter terus mengimbangi kesufiannya dengan musik. Nah, itu gimana? Apakah sama dengan musik yang Jadi, ditawarkan tadi atau gimana? Antara sufi dan musik. Ini kayak melekat, guys. Seakan-akan Betul. sufi dan musik ini wis nggak bisa terpisahkan. Ya, Jadi itu. atau bahkan seperti Saudara kembar. cerita-cerita dulu Saizuddin bin Salam yang wusul gara-gara musik itu, guys. Lah itu gimana? Wusul teng pangeran dengan Gara-gara musik, musik. itu orang-orang Iya. maksud. Nah, oleh karena itu Imam Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin itu membuat bab khusus terkait dengan musik. Kitabu Oke. Adabis Sama. Oke. Beliau termasuk Sayyidus Sufia, pemimpin para sufi, Oke. dan mengkaji musik dibuatkan bab khusus. Kitabu Adabis Sama. Nggih. Di sana Imam Ghazali menjelaskan bahwa musik itu tidak menciptakan apapun di dalam diri seseorang. Tetapi musik itu mendorong sesuatu yang sudah ada. Oh, gitu. Mendorong Oke. sesuatu. Nah, Support. maka di dalam sufi itu kan ada istilah makomat, ada istilah ahwal. Tahu ya? Nggih. Ada istilah makomat, ada istilah ahwal. Ahwal itu misalnya kondisi khauf, kondisi roja, kondisi suja'ah, kondisi tawakal, itu ahwal. Nah, ketika di dalam diri seseorang sudah ada ahwal-ahwal itu, kok dipantik dengan musik, dipantik dengan lirik-lirik musik, akan bangkit, akan tergerak. Oh, gitu. Nggih. Nah, ketika kondisi ketergerakan akibat pantikan musik ini, itu disebut oleh para sufi sebagai kondisi wajdu. Wajdu itu ekstase. Nggih. Nah, maka kita bisa melihat para sufi itu ketika didengarkan musik muter-muter. Oh, Itu karena memang efek di dari- dalam dirinya sufi itu sudah ada Sudah ahwal ada. dan dia bisa terpantik dengan adanya musik dan lirik-liriknya musik. Oh, kados Kalau dia Quran, gitu. kalau dia mendengarkan, kalau dia dalam kondisi ahwal, Oh, gitu. roja misalnya, begitu mendengarkan harapan-harapan jannah, dia akan senang, Oh. dia akan senang, Nggih. dia akan roja-roja terus. Ketika ahwalnya sedang khauf, dia mendengarkan siksa, dia melihat api, Nggih. akan menangis-nangis sejadi-jadinya. Masya Allah, kados. Wah, itu akan kados menggerakkan. enak, Nah, itu musik dalam dunia sufi. Oh, Nah, gitu. maka agar supaya bisa menikmati musik, yang pertama kita harus membekali diri ilmu tasawuf. Kita ya mungkin mengamalkan tasawuf dasar lah setidaknya. Lalu kita mendapatkan ahwal itu, barulah musik ini akan memberikan. Oh. Nak gak duwe gak ajar ngomong musik. Kalau tidak punya ahwal, ya yang dirasakan mungkin hanya sekedar pelipu lara lah. Oh, gitu. Hanya sekedar Bener. penat lah musik itu. Kados pas roan niku nyetel dangdut kan semangat. Nggih, Gus. pemantik. Buanter Oke, gitu. Iya. Nggih, berarti itu ya, berarti intinya apa mau nak gak duwe ahwal Tidak punya ahwal ya. jangan dipantik. Ya, Tidak punya apa-apa mau dipantik belajar apanya? mantik, belajar dari mantik. sekarang. Nggih, nggih. Belajar memunculkan yang dipantik itu. Nggih, bagi tasawuf lah ngoten. Rasa seperti itu. Sekarang kita ngeten Gus. Niki kan sekarang itu musik dijadikan sebagai profesi. Kados kula menawi suarane sae nggih, gak kados Wis, niki. nah masuk. Kula badhe ngover lagu terus manggung buat cari penghasilan sehari-hari atau Nah, profesi. Nah, ini itu. termasuk kategori Musik yang mana? mana gitu yang jadikan profesi ini. Supaya Memang mengantarkan- bisanya gitu, Gus. Bisanya musik sebagai profesi Iya. saja. Nah, kalau profesi kembali ya, kita barometernya fikul ahkam dulu, seperti Oke. tadi profesi. Nah, tetapi para ulama itu menyatakan bahwa hal mubah yang dilakukan terus-menerus ya, Hmm. terus-menerus secara kebiasaan itu dianggap sebagai rutinitas. Nah, ini sebetulnya hukumnya ada yang menyatakan makruh, ada yang menyatakan haram. Oh, gitu nggih, nggih. Nah, Oh, gitu. paling mentok makruh lah. Makro. Paling mentok makruh. Maftuh itu. Misalnya seperti permainan catur. Nggih. Nah, game PlayStation itu kan hukumnya tidak masalah sebetulnya.
Ya. Nah, tetapi kalau dijadikan rutinitas setiap hari, sekiranya dia tidak terlepas hari-harinya dari permainan itu, bahkan berjam-jam misalnya main game. Masya Nah ini Allah. ada yang menyatakan haram, ada yang menyatakan makruh. Tersindir Tetapi dia, Pak, para tersindir. ulama menyatakan meskipun makruh itu bisa yukhillul muru'ah. Itu bisa meruntuhkan kewibawaan seseorang. Jelas. Tersindir, Pak, tersindir nih. Buatan guys kedhi. Gitu. Ya. Oh gitu, berarti tetap kayak ya fikul ahkam yang dikaji di awal itu dimasukkan ke profesi. Kita timbulkan lagi. Jangan setiap hari berarti. Ya. Oh gitu. Profesi kan tidak. Profesi kan macam-macam. Ada Ya. yang memang rutin ya setiap hari, ada yang pada saatnya saja dia berprofesi sebagai musikus, sebagai penyanyi. Ya. Tapi bisa saja hari-harinya itu rutinitasnya adalah ngaji misalnya. Masya Allah. Atau nyanyinya cuma sejam 2 jam lah. Itu kan tidak sampai dianggap sebagai rutinitas yang yang melekat kepada orang itu. Oh gitu, nggih. Jadi bagi para pemusik lah ya atau pengcover-cover, jangan setiap hari. Ya, setiap hari. Ya, Standar. Gitu, nggih. Nikmat musik ya standar lah. Nah, niku Pak, kan kadang niku nak kula pribadi kula wae ya ben gak kena wong akeh ngono Ya ya. benda kena Kados misal galau atau yang lain-lain tuh musik itu sebagai penghibur diri, Pak. Lah itu termasuk apa? Obat atau tetap yang mubah jadi makruh tadi, Pak? penenang meditasi. Begini. Imam Ghazali itu menyatakan bahwa jangan meremehkan hal mubah. Gitu, Jadi kita menikmati hal mubah itu termasuk benteng kita melindungi agama kita. Beliau menyatakan at-talazzuz bil mubah hisnun biddin. Menikmati hal mubah itu bisa membentengi agama kita. Masya Allah nih. Nah, maka kita saat jenuh usahakan cari hiburan-hiburan yang mubah saja lah. Oh gitu. Misalnya ngopi sama rokokan di teras, itu kan mubah. Kalau kita niati daripada kita itu melepaskan kejenuhan dengan ke diskotik, minum minuman keras, pakai sabu narkoba, itu kan berbahaya. Nah, tetapi syariat menyediakan halal mubah untuk kita jadikan sebagai benteng kita melindungi agama kita sehingga kita terhindar dari maksiat. Oh gitu, nggih. Nah, musik mubah, Kak. Maka kalau bermusik, selama musiknya itu mubah dan panjenengan itu niati supaya tidak terjerumus ke hal yang maksiat ketika mengalami kejenuhan, itu hisnul liddin, bisa membentengi agama kita. Padahal gak roh awalnya. Nah, itu. Makanya halal mubah itu harus kita nikmati dengan sungguh-sungguh dan kita niati untuk hisnul liddin. Nggih, ngoten leres, Pak. Niki terakhir nggih, Pak. Kula badhe tanglet motivasi panjenengan membuat syair itu apa, Pak? Lah niku lho. Mungkin atau nanti mungkin mau mempersembahkan gubahan syair baru di sini syairnya bisa dibicarakan atau dilantunkan. Ada alasan yang tidak serius, ada alasan yang serius. Nggih. Kedua-duanya, guys. Kedua-duanya. Kalau motivasi yang tidak serius, jempol saya ini kan nganggur. Daripada jempol saya buat nyekrol Instagram yang tidak faedah itu, lebih baik saya buat bikin syair. Masa Allah saged dicontoh pemirsa. Nganggure tadi. Daripada nyekrol hal yang tidak faedah, lebih baik saya buat bikin syair. Insyaallah bener, Gus. Yang kedua, yang serius nih, Gus ya. Iya, yang kedua, setiap murid itu harus cinta kepada gurunya, kan begitu ya? Jelas. Meskipun setiap murid itu harus cinta kepada gurunya. Dan setiap cinta itu pasti ada ekspresi. Pasti ada ekspresi. Nah, saya melihat anak-anak muda sekarang ini idolanya cintanya itu kepada artis-artis K-pop, artis-artis Gaza. Dan ekspresi cintanya mereka luar biasa. Mereka bikin puisi-puisi kepada mereka idolanya itu. Menjual membeli merchandise-nya. Gitu. Saya tidak mau ikut-ikutan seperti itu. Saya ingin mengekspresikan cinta saya kepada guru saya, yaitu melalui syair. Saya tidak ingin kalah dengan orang-orang yang mengidolakan artis-artis K-pop itu. Maka saya mengekspresikan cinta itu diantaranya melalui syair.
Mungkin Saya kira bisa begini, kalau hanya sekedar, tetapi itu tingkatan yang rendah. Bagi saya itu tingkatan yang rendah. Itu masih rendah. Cinta dengan kata-kata itu saya kira tingkatan yang paling rendah. Ada yang lebih tingkatan tinggi, yang paling ada. tinggi itu adalah ekspresi cinta tertinggi adalah mendoakan kepada orang yang kita cintai. Masya Allah, sus bendino tapi gak kebales-bales lur. Jadi renyah, saya jadi meleleh. Nggih. Nggih, Gus, nggih. Mungkin bisa dilantunkan sedikit, Gus. Mungkin syair yang jenengan karang yang viral itu mungkin bisa. Waduh. Nggak bisa itu. Kalau itu saya kira cukup lihat di YouTube lah. Bisa di YouTube-nya. Itu sudah banyak penyanyi-penyanyi yang suaranya bagus melantunkan syair itu. Kalau saya ini fals, Beda orang itu saya beda juga rasa, tuning Gus. kan tidak nikmat. Itu Oke. akan menimbulkan efek negatif itu. Oh. Itu sudah haram itu. Iya, tapi mungkin dari orangnya pembuat atau beda orang beda rasa kan ya. Lewatan, Gus. Ada kekuatan. Nggih. Tapi tetap terus berkarya untuk syairnya, Gus, nggih. Kita nantikan. Oke, doakan. Iya, Doakan bisa istiqomah. Amin. Iya, amin. Kami tunggu, Gus, semuanya, Gus. Pokoknya karya-karyanya. Insyaallah. Pun niki sampun ya dari rencana panjenengan. Kok ren. Oh nih, Gus. Teman ngopi. Nggih, teman kopi. Nggih. Ya, mungkin cekap ngeten riyen Gus. Alhamdulillah kita Alhamdulillah. dapatkan ilmu banyak dan Banyak sekali, Gus. Masya Terutama Allah. sindiran itu loh yang banyak Nggih, tadi. mak cek. Nggih, Jelep. ngoten. Masyaallah, kula. Ngapunten sudah mengganggu waktunya. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk kami semua. Iya, sama-sama, Gus. Terima kasih ilmunya, Gus. Sudah Semoga disampaikan bermanfaat banyak dan sekali. didengar oleh masyarakat luas seluruh Nusantara lah nggih. Masya Allah, terima kasih matur nuwun sangat, Nggih, Gus. pun, matur suwun. Terima kasih, Gus, sudah mengganggu jenengan. Jenengan monggo dilanjutkan aktivitasnya, kalau mau istirahat, kalau mau mungkin main PS atau bermusik. Ora toh, jelas ngarang sae. Oh, ngarang sae Nggih, nggih. sambil bermusik. Nggih. Nggih, Gus, terima kasih banyak, Gus. Kami dari Sami-sami. Terima Iya. kasih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wis, pencerahan yo. Pencerahan. Untuk koncone sampean iki mau. Ngawur Tak- konyol. Ya wis kanca iki banyak, Bo. Oh iya, Ayo dhewe berteman dengan Tuhan boleh tidak? boleh. Nah, boleh apalagi dengan makhluknya. Bahkan kita disunahkan untuk mencintai meskipun lanang ya kan. Mencintai keindahan. Cinta eling-eling mong ini. Setiap orang itu boleh mencintai. ngawur. Iya dah. Rumusanmu ngawur. Gue sih tahu. Setiap orang boleh mencintai. Setiap cinta punya ekspresi. Terus. Ekspresikanlah cinta kalian dengan cara membuat syair. Tapi aku gak. Wis jangan diteruskan Pak Yang. Ya, terima kasih kami dari Gazalir Boyo. Cukup sahur apa jenenge kemarin tebar kebaikan. Tebak gue sih tahu. Apa jenenge? Acara Menjelang apa? imsak. Oh, Tapi menjelang kok, imsak. Kuotas hari ini sih. Kuotas hari Simpulan ini. sih mbak Eko. Simpulan. Anu ya. Kuotas Berarti hari ini. musik sih, musik iya. ya. Dari musik setelah penjelasan lebar tadi kalian bisa rumuskan sendiri. Ben nak delok iku fokus gak syukur nge-like utawa komen pertama sendiri ojo sampai Ya. harus ditonton dengan teliti karena yang kita Ya. tebarkan adalah ilmu. Oke. Lengkap. Harus Musik lengkap tadi ini. seperti tadi. Nah, aku mah tetap mau kae sing tak eling-eling wis gak iso Iya. tentang cintamu lho ya. Tentang cinta. Ada aja. Jadi ekspresi cinta paling tinggi itu bukan kata-kata bukan, Tapi mendoakan. tapi mendoakan orang yang kita cinta. Tapi gak tahu dibales. Wis nggak usah dibales. Oh gitu. Nggak usah Ya dibales. wis iki gak jelas aku mbek Wis, ngomong apa. duduk Tetap pokoknya. saksikan tayangan kami selanjutnya menjelang Imsak, tuk tebar kebaikan Ramadan bersama Gazab, bersama saya tentunya yang ya wis ganteng lah lumayan lah ya toh. Tayang kalau apa? Tayang kalau setiap ingin tayang ketika nggak ada kendala. Lah, Kendalanya apa? Nak gak mbok delok aku malah kayak konten. lah Jadi harus delok lihat, terus jangan ngono di ya. skip. Oleh duit. Wis ngono sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.